Pemirsa, seorang pria ditangkap karena diduga berusaha bunuh diri di halaman Mapolrestro Jakarta Selatan. Pria yang belum diketahui identitasnya ini membawa pisau saat ditangkap petugas. Pria tanpa identitas yang membawa pisau memasuki Mapolres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul setengah 10 pagi tadi. Pria yang diduga akan bunuh diri ini diringkus beberapa polisi. Pisau yang dibawa pelaku juga berhasil direbut petugas. Setelah menghubungi keluarga, polisi memastikan pria tersebut menderita gangguan jiwa. Adapun kronologi kejadiannya adalah pada pukul 9.25, setengah 10, masuklah seorang pria, anak muda yang masuk tanpa melaporkan di penjagaan. Dia lewat di depan penjagaan, tidak lapor, kemudian diikuti oleh anggota kita. Ketika sedang mengikuti tersebut, tiba-tiba si orang atau anak tersebut mengeluarkan senjata tajam sambil berteriak ingin bunuh diri. Karena ada hal tersebut, anggota penjagaan kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengamankan pria tersebut, dan akhirnya dengan dibantu personel yang lain kita bisa menyelamatkan orang yang ingin melakukan bunuh diri tersebut, namun ada sedikit luka di tangannya karena memang dia memegang senjata. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Mapolres Jember, Makobrimob Polda Sulawesi Tenggara, dan Mapolres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku menyerang polisi dengan senjata tajam dan menabrakkan mobilnya. Suasana mencekam sempat membayangi seisi Mapolres Jember 12 Agustus lalu. Seorang pria menggunakan motor tiba-tiba memasuki kantor polisi sembari mengacungkan parang di tangan. Karena aksinya membahayakan, pria ini langsung dikepung polisi. Namun ia tetap tak menghiraukan imbauan polisi agar menurunkan senjata tajamnya. Akhirnya polisi pun berhasil merumpuhkan pria yang membawa senjata tajam dengan memukul tangannya menggunakan bambu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku disebut mengalami gangguan jiwa dan polisi menyerahkan kepada keluarganya di Jember. Namun keluarga ternyata justru meminta polisi untuk membantu menyerahkannya ke dinas sosial untuk direhabilitasi di rumah sakit jiwa. Di Sulawesi Tenggara, seorang pria tidak dikenal berusaha masuk ke markas Komando Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 20 Juni 2020 lalu. Meski polisi telah melepaskan tembakan peringatan, pria ini tetap berusaha masuk ke markas Brimob. Setelah masuk area markas Brimob, beberapa anggota kemudian menangkap pria yang diketahui ternyata pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, potongan tubuh manusia terbungkus plastik ditemukan warga Jurangmangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat kemarin. Dugaan sementara potongan tubuh tersebut hasil operasi amputasi dan bukan bagian tubuh korban pembunuhan. Lapis, Bang. Satreskrim Polres Tangerang Selatan akhirnya berhasil menemukan titik terang terkait penemuan potongan kaki terbungkus plastik yang ditemukan warga di perumahan Japos Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan medis, polisi memastikan potongan kaki tersebut merupakan kaki kanan pria dewasa hasil operasi amputasi penderita penyakit diabetes. Meski demikian, polisi pun belum bisa memastikan dari mana potongan tubuh tersebut berasal dan siapa yang membuangnya. Kaki hasil proses amputasi terhadap penderita diabetes mellitus. Namun demikian, kami dari rekan-rekan dari Satreskrim tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan kaki tersebut, kalaupun itu misalkan penderita diabetes mellitus, tapi kami akan memastikan itu pemiliknya siapa. Kapolres Tangerang Selatan menambahkan untuk kepentingan penyelidikan, pihaknya masih menyimpan potongan kaki di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang.
Warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang hilang di dalam hutan akhirnya ditemukan tak jauh dari rumahnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Korban ditemukan lemas dan terlihat linglung. Yunus, warga Dusun Duku 1, Desa Parakan Manggu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang dikabarkan hilang di dalam hutan, akhirnya ditemukan warga. Yunus ditemukan sekitar 100 meter dari kediamannya dengan kondisi lemas, telungkup di atas jalan setapak seperti orang linglung. Sebelum ditemukan, warga yang tengah mencari mendengar sayup-sayup ada teriakan orang minta tolong, namun saat dicari tidak ada. Warga pun penasaran lalu menyisir lokasi tersebut. Lalu ada suara retak. Seperti apa itu? Seperti bambu yang patah gitu. Yang dibakar. Oh, yang dibakar. Ledak. Itu 3 kali. Terus yang ketiga tarik. Makin kenceng gitu. Kenceng. Lalu muncul suara tulung. Oh, ada suara minta tolong. Iya, tolong 1 kali. Lalu saya lari ke depan sawah. Udah kirain di sawah, ada suaranya ada di sawah. Udah di sawah, lalu suara lagi, tulung. Pindah lagi ke depan itu terakhir tulung, Pak. Panjang, lalu senter diarahkan ke yang di lokasi. Sementara itu, Yunus mengaku saat ia mencari obat tetes mata di hutan, tepat dekat pohon picung, ia tak ingat apa-apa lagi. Jadi saat kejadian saya mau ambil tetes buat mata, pas di dekat pohon picung, udah lupa nggak ingat apa-apa. Sadar-sadar saya ada sadar, ada nggak sadar. Jam 12 lah. Jadi lihat orang saya kemari teh, oh pasti mencari saya, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kini keluarga merasa lega karena korban ditemukan dalam keadaan selamat. Sebelumnya kabar hilangnya Yunus membuat geger warga, apalagi korban dikabarkan hilang di dalam hutan. Korban hilang saat tengah mencari pohon cangkoreh untuk obat tetes mata. Petugas gabungan yang dibantu warga pun masuk ke hutan untuk mencari keberadaan Yunus. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Persidangan Muhammad Rizik Syihab kerap mengundang kontroversi. Namun Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan majelis hakim memegang wewenang sepenuhnya. Ya. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Saya dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Sidang dakwaan mantan pimpinan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang digelar secara daring selalu kontroversial. Rizik meminta dihadirkan secara tatap muka di pengadilan. Dalam sidang perdana, sidang terpaksa ditunda karena persidangan terganggu masalah teknis sambungan suara dan terdakwa Rizik Syihab meninggalkan ruang sidang. Sementara dalam sidang kemarin, terdakwa Rizik Syihab melakukan aksi diam dan tidak memberikan tanggapan saat diminta menjawab oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Saya dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu Habib, saya jelaskan. Duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan tenang dulu Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul Habib, betul. Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan majelis hakim yang menyidangkan Rizik memiliki wewenang penuh dalam mengatur jalannya persidangan. Mahfud juga menegaskan posisinya sebagai Menko Polhukam tidak bisa mendikte jalannya persidangan. Bahwa orang tidak boleh langsung dihukum, tidak boleh langsung diproses kalau ada laporan. Lihat dulu, korbannya itu harus mengadu sendiri kalau delik aduan. Kalau itu delik umum, pelajari dulu, gitu, apa benar apa tidak dan sebagainya.
Muhammad Rizik Syihab menghadapi persidangan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta, dan kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, serta kontroversi swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sidang dilaksanakan secara virtual mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sidang virtual dakwaan terhadap pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah 2 kali digelar. Walau digelar secara online, simpatisan Rizik Syihab berkerumun di depan gedung pengadilan. Sidang dakwaan Rizik Syihab yang digelar secara virtual 16 Maret lalu diprotes Rizik. Ia keberatan karena sidang digelar secara online. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Kendala sistem suara dan gambar menghambat jalannya sidang walau sudah berusaha diperbaiki oleh teknisi. Akhirnya Ketua Majelis Hakim memutuskan sidang ditunda. Bahkan pada perkara swab test di Rumah Sakit Umi Bogor yang berlangsung setelah sidang kasus kerumunan ditunda, Rizik dan kuasa hukumnya walk out dari sidang. Sementara pada setiap persidangan Rizik Syihab, di luar Pengadilan Negeri Jakarta Timur, para simpatisan juga mengadakan aksi dukungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan emak-emak korban gusur pembangunan tol Jor 2 Tangerang, Banten melempari kantor kontraktor dengan telur. Protes itu merespon pengerjaan tol masih berlangsung di kala persidangan berjalan. Puluhan emak-emak warga Jurumudi Tangerang memaksa masuk kantor kontraktor pembangunan Wijaya Karya. Adu mulut dengan petugas pun tidak terhindarkan. Masa memaksa masuk ke halaman kantor Wika, tapi pihak Wika tak keluar untuk bertemu dengan mereka. Kita menuntut atas kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama, yaitu tidak ada pekerjaan selama proses persidangan berlangsung. Tetapi lagi dan lagi Wika selalu abai, selalu mengindahkan dan selalu mengulangi hal yang sama, di mana pekerjaan dilakukan pukul jam 12 malam hingga pagi, sehingga masyarakat yang sudah kehilangan rumah harta bendanya merasakan ketidaknyamanan lagi. Karena kecewa, emak-emak ini pun melempari kantor dengan telur. Masa protes lantaran proses pembangunan tol Jor 2 Kunciran Bandara Soekarno-Hatta terus berjalan, padahal menurut perjanjian, jika persidangan ganti rugi pembebasan lahan masih berjalan, pekerjaan tol harus dihentikan. Pemirsa, turnamen biliar Hot 9 yang diikuti 16 pebiliar putri di Indonesia disiapkan sebagai ajang untuk mencari bakat-bakat atlet biliar terbaik. Salah satunya Tisa Anggun, atlet biliar andalan Indonesia ini dikenal memiliki segudang prestasi baik lokal maupun internasional. Kini Tisa Anggun sudah melangkahkan kakinya di babak semifinal turnamen Hot 9. Tisa Anggun Wulandini merupakan salah satu atlet putri senior di olahraga biliar di Indonesia. Namanya tentu tidak asing bagi pecinta olahraga biliar tanah air. Dara kelahiran Jakarta 30 September 1983 ini pernah mengikuti sejumlah turnamen di dalam maupun di luar negeri. Segudang prestasi pernah dia torehkan untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Kini, Tisa tengah mengikuti turnamen biliar 9 Ball Hot 9 yang dilaksanakan PB Popsi bersama iNews TV. Dia telah melewati babak penyisihan dengan mengalahkan Vinda Martatilova dengan skor 3-1 dan mengalahkan Monika Andilah di babak perempat final dengan skor 3-2. Turnamen ini ajang yang baik sekali buat banyak pihak, khususnya untuk atlet, memberikan kesempatan untuk berkompetisi secara sehat. Saya berusaha untuk tetap tenang aja. Berusaha tetap fokus, tetap tenang, tetap kalau ada kesempatan datang, saya akan coba sebaik mungkin. Langkah Tisa Anggun untuk menjuarai turnamen biliar Hot 9 tidaklah mudah. Tisa akan berhadapan dengan atlet senior lainnya yakni Angelin Tikoalu,
di babak semifinal. Tim Liputan iNews melaporkan. PPKM Mikro diperpanjang, sejumlah tempat wisata terus menerapkan protokol kesehatan ketat. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.